Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa dalam lindungannya, mendapatkan hidayah dan ridhonya. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan perdana ini saya dalam perkuliahan model daring pada kesempatan ini akan menyampaikan beberapa hal penting. Itu yang pertama terkait dengan masalah kontrak kuliah dan sistem perkuliahan yang akan kita jalankan selama dalam kurun waktu 1 semester. Yang kedua terkait dengan gambaran umum atau prolog dari mata kuliah pengantar sosiologi. Apa sebenarnya sosiologi itu? Perkenalkan dulu, nama saya Hendri Masduki sebagaimana yang ada di jadwal. Saya juga alumni Unira, S2 saya Malang. Selain mengajar di Unira, saya juga sebagai praktisi pendidikan dan peneliti di beberapa perguruan tinggi, sebagai dosen di Institut Agama Islam Al-Khairat, kemudian sebagai dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan, dosen tamu di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Palapa Nusantara Surabaya, dan sebagai tim asesor Konsorsium Institut Agama Islam Negeri atau YIN Madura pada tahun 2020. Itu sekedar profil saya sekilas tentang saya selaku pengampu mata kuliah pengantar sosiologi. Langsung saja pada kontrak perkuliahan kita. Jadi kita akan menjalankan perkuliahan dalam 1 semester itu antara 14 kali tatap muka sampai 16 kali tatap muka. Yang pertama saya akan mulai dari kriteria penilaian. Jadi penilaian yang digunakan oleh saya selaku dosen pengampu ada 4 item penilaian. Yang pertama adalah absensi, tingkat kehadiran. Kemudian yang kedua tugas, yang ketiga UTS, yang keempat UAS. Namun di borang penilaian SIMAT, pada borang penilaian SIMAT itu hanya ada 3, tugas, UTS, dan UAS. Namun absensi saya konversi ke 3 nilai itu. Kalau begini, kalau saya masuk 10 kali, Anda masuk 10 kali, maka untuk absensi saja, untuk keaktifan masuk kehadiran, Anda sudah 100 nilainya. Tapi kalau Anda misalnya saya masuk 10 kali, Anda masuk 5 kali, berarti nilai kehadiran Anda 50. Jadi kalau dalam kuliah daring model Zoom ini tidak begitu rumit menurut saya. Karena hanya tinggal mengelis nama dan NPM pada 10 menit pertama. Jadi kalau perkuliahan dimulai 15.30 misalnya di jadwal, maka 15.30 sampai 15.45 itu kesempatan untuk list kehadiran. Jadi 15 menit. Dan saya toleransi sampai 20 menit. Lebih dari itu Anda yang mengelis untuk kehadiran sudah dianggap tidak masuk. Seperti itu. Karena waktu habis itu. Baru setelah itu kita mulai perkuliahan. Misalnya untuk malam dimulai dari jam 18.30 di jadwal. Maka dari jam 18.30 sampai 18.45 itu kesempatan untuk absensi. Jadi tidak begitu rumit. Karena tatap mukanya, model perkuliahannya kita model daring dengan menggunakan via online. Itu absensi. Kemudian tugas. Jadi tugas bisa berupa resume, bisa berupa review, bisa berupa penulisan makalah dan lain sebagainya. Yang ketiga UTS.
UTS, dan UAS. Maka nilai ini nanti akan menjadi IP, indeks prestasi, yang akan Anda dapatkan untuk mata kuliah sosiologi. Di situ. Terkait dengan masalah perkuliahan, jadi walaupun perkuliahan kita adalah model daring, maka diharapkan kepada semua mahasiswa untuk proaktif. Dan saya insya Allah setiap minggunya sebelum masuk pada hari perkuliahan saya sudah mengirimkan materi, apakah itu dalam bentuk video ataupun dalam bentuk naskah tulisan. Maka materi itu silahkan dipelajari, silahkan dikaji, silahkan dibaca. Dan permasalahannya dibawa ketika perkuliahan Zoom. Dan keaktifan di dalam perkuliahan menjadi nilai tambah, menjadi nilai tersendiri bagi saya selaku dosen pada masing-masing mahasiswa. Jadi antara mereka yang hanya sekedar ngabsen dengan mereka yang aktif misalnya itu berbeda. Itu terkait dengan perkuliahan. Jadi saya ingatkan kembali untuk batas toleransi pengabsenan untuk absensi itu dimulai dari jam sesuai dengan jadwal. Jadi ada jam online, ada jam pelaksanaan. Kita mengikuti yang jam pelaksanaan. Untuk sore jam pelaksanaan 15.30. Berarti kita mau start mulai 15.30 10 menit ke depan, 15 menit ke depan sampai jam 15.45. Atau saya toleransi 20 menit pertama kita absensi. Atau kalau malam mulai pukul 18.30 sampai 18.45. Itu waktu untuk list nama dan NPM sebagai bukti kehadiran Anda. Lewat dari itu berarti Anda sudah dianggap tidak masuk perkuliahan. Itu. Ketika perkuliahan berlangsung, diharapkan kepada semua mahasiswa nanti tetap dalam keadaan sopan. Jadi jangan mengikuti perkuliahan sambil tiduran. Saya di sini dalam keadaan sopan, menghadapi Anda dalam keadaan sopan. Jadi Anda juga dalam keadaan sopan. Jadi kita itu kan diikat dengan sistem nilai dan norma. Jadi, bahasanya orang Madura, beda tata, tete, tengka, aturan. Nah, itu yang terpenting. Karena kita tetap menjunjung tinggi asas-asas ketimuran. Itu sekedar tentang sistem dan mekanisme perkuliahan kita yang akan kita jalankan selama dalam kurun waktu 1 semester. Langsung saja pada prolog atau gambaran umum tentang mata kuliah pengantar sosiologi. Mengapa di jurusan administrasi publik itu ada mata kuliah, konten mata kuliah pengantar sosiologi? Alasannya adalah ilmu administrasi adalah perpaduan antara ilmu manajemen dan ilmu organisasi, yang dalam hal ini masuk di dalam rumpun ilmu sosial. Sedangkan sosiologi adalah kajian keilmuan sebagai induk dari semua ilmu sosial. Jadi sosiologi itu sebagai induk dari kajian ilmu sosial. Jadi dari sosiologi lah ilmu sosial itu lahir. Dari sosiologi. Jadi sosiologi itu sebagai kajian keilmuan yang lahir dari proses yang begitu panjang. Apa sebenarnya kajian dalam sosiologi? Sosiologi itu mengkaji tentang masyarakat. Masyarakat itu siapa? Masyarakat itu adalah kumpulan orang-orang, kumpulan individu-individu yang dalam hal ini adalah manusia. Jadi segala hal yang berhubungan dengan manusia itu menjadi kajian di dalam sosiologi. Di situ. Jadi yang menjadi kajian sosiologi adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan manusia. Sosiologi dalam kelahirannya, istilah sosiologi baru muncul pada abad ke-19 yang dimunculkan oleh Auguste Comte.
Auguste Comte itu disebut dengan the father of sociology. Jadi dia sebagai bapak dari sosiologi. Jadi Comte ini memunculkan dua hal di dalam kajian sosiologi. Sosiologi katanya Comte membahas tentang dua hal. Yang pertama adalah statika sosial atau sosial statik. Yang kedua adalah dinamika sosial atau sosial dinamik. Statika sosial atau sosial statik itu sebagai perwakilan dan perwujudan dari keteraturan sosial. Maka dalam hal ini Auguste Comte menjelaskan bahwa sosiologi pada dasarnya mengkaji tentang norma, hukum, aturan, nilai yang ada dalam masyarakat. Maka dalam masyarakat itu perlu keteraturan sosial. Keteraturan itu akan tercapai ketika di dalam komunitas masyarakat, di dalam kehidupan sosial masyarakat itu ada aturan, ada nilai. Jadi nilai itu apa? Nilai itu segala sesuatu yang dianggap baik dan benar, itu nilai namanya. Dan segala sesuatu yang dianggap buruk dan salah. Jadi menerima dari tangan kanan adalah nilai kebaikan, menerima dari tangan kiri adalah nilai kejelekan. Misalnya, maka perwujudan dari nilai adalah norma. Norma itu aturan-aturan yang berisi tentang kaidah nilai. Sehingga ini disebut dengan rambu-rambu sosial. Apa gunanya norma sebagai rambu-rambu sosial? Untuk membentuk keteraturan. Itu katanya Comte. Makanya sosiologi membahas tentang statika sosial. Kalau tidak ada aturan, maka tidak akan teratur, semuanya kocar-kacir. Lalu lintas saja ada rambu-rambunya, ada stopan lampu merah, kuning dan hijau. Ada aturannya, ada rambu-rambunya saja masih banyak kecelakaan karena banyak orang yang melanggar, apalagi tidak ada rambu-rambunya. Seperti itu. Tentang statika sosial, itu yang pertama. Yang kedua, sosiologi membahas tentang dinamika sosial atau sosial dinamik. Jadi dinamika sosial dalam hal ini mewakili perubahan sosial. Dinamisasi. Maka dalam kehidupan sosial masyarakat kita dihadapkan pada suatu realitas yang cenderung berubah. Apakah yang bersifat progresif ke arah yang lebih maju, ataukah yang bersifat regresif ke arah yang lebih mundur? Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini. Yang tidak berubah hanya kata perubahan itu sendiri. Saya ulang kembali. Tidak ada yang tidak berubah di dunia ini, dan yang tidak pernah berubah hanya kata perubahan itu sendiri. Makanya sosiologi membahas tentang segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sistem pemerintahan misalnya berubah dari sistem kesukuan menjadi kerajaan, kemudian menjadi republik, dan lain sebagainya. Namun pada dasarnya sosiologi yang lahir pada abad ke-18, pada abad ke-19, abad ke-19 itu sudah ada dalam dunia Islam pada abad ke-13 yang dimunculkan oleh Abdurrahman Ibn Khaldun. Ya, Abdurrahman bin Khaldun menuangkan pemikirannya mendasarkan dasar-dasar keilmuan dan teorinya di dalam kajian keilmuannya disebut dengan ulumul ijtima, ilmu-ilmu sosial, ilmu tentang kemasyarakatan, sebagaimana yang ditulis oleh beliau dalam kitab Muqaddimah jilid 1 dan jilid 2. Sehingga Khaldun membagi masyarakat menjadi dua di sini. Yang pertama adalah suatu entitas masyarakat yang diikat dengan konsep asabiyah. Jadi konsep asabiyah atau solidaritas sosial. Maka di dalam hal ini Khaldun menjelaskan konsep ini, masyarakat pada fase ini adalah suatu komunitas masyarakat yang diikat dengan konsep kesukuan. Suku. Jadi pada waktu itu masih belum masuk pada fase kerajaan, masuk pada fase kesukuan. Jadi suatu komunitas masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku. Dan kita tahu pada waktu itu
pada masyarakat Arab, karena kebetulan Khaldun meneliti kehidupan masyarakat padang pasir, yaitu masyarakat Arab. Pada waktu itu masyarakat Arab terdiri dari beberapa aspek kesukuan, dan baginda Rasul Muhammad SAW lahir di komunitas suku tertinggi dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Jadi ada aspek kesukuan, sehingga konsep ini yang disebut dengan konsep asabiyah, solidaritas sosial, yang pada akhirnya teori ini diadopsi dan mempengaruhi pemikiran dan teori dari teori fakta sosial Emile Durkheim nanti. Jadi ternyata Islam itu sudah berkembang pengetahuannya jauh sebelum Barat di situ. Jadi diikat dengan konsep asabiyah, soliditas sosial, dengan aspek kesukuan. Dan pada waktu itu pada masyarakat Arab dibagi menjadi tiga. Masyarakat dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang mutahannifun, adalah mereka-mereka yang lurus hatinya, mereka-mereka yang lembut hatinya, mereka-mereka yang terjaga hatinya. Siapakah mereka? Mereka adalah keluarga Rasulullah, ayahanda Rasulullah, ibunda Rasulullah, kakek Rasulullah, paman Rasulullah, kecuali Abu Jahal dan Abu Lahab dan Abu Tomang yang lainnya itu. Jadi orang-orang mutahannifun adalah mereka yang masih mengikuti syariahnya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Jadi pada golongan yang pertama, orang-orang mutahannifun ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Profesor Dr. Samsul Arifin, guru besar Sosiologi Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Orang-orang mutahannifun, mereka yang lembut hatinya, dan mereka tidak pernah musyrik gitu. Itu yang pertama. Pada masa itu Rasulullah masih belum lahir. Jadi Rasulullah itu kan lahir sekitar 569 Masehi. Jadi beliau diutus menjadi nabi 609. Jadi beliau dilahirkan 569 Masehi dan dia diutus menjadi nabi pada usia 40 tahun sekitar tahun 609 Masehi. Jadi pada waktu itu masyarakat Arab dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang mutahannifun yang saya jelaskan tadi itu. Kemudian yang kedua adalah golongan ahlul kitab, para ahli kitab. Dalam hal ini adalah para pemuka agama Yahudi dan Nasrani. Tapi pada komunitas masyarakat Arab Mekah, untuk Yahudi sedikit populasinya, yang banyak adalah di Yathrib, di Madinah. Ahlul kitab. Kemudian yang ketiga adalah golongan orang-orang paganisme. Mereka-mereka yang menyembah berhala. Pada komunitas yang ketiga ini adalah komunitas yang paling banyak pada masyarakat Arab, sehingga disebut dengan masyarakat Arab jahiliyah. Sehingga pada aspek ini katanya Khaldun, ketika Rasulullah diutus menjadi nabi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, maka baru pada tahun 622 Masehi terjadilah suatu peristiwa besar, yaitu Rasulullah melakukan eksodus, melakukan hijrah dari Mekah ke Yathrib. Pada waktu itu masih belum bernama Madinah. Jadi 622 Masehi terjadi peristiwa besar yang sampai saat ini menjadi cikal bakal, menjadi dasar penetapan tahun Hijriah. Maka hijrahlah baginda Rasul bersama para sahabat dari Mekah ke Yathrib. Maka pada waktu itu masyarakat, kata Khaldun, ketika Rasulullah sudah nyampe di Yathrib dan membentuk tatanan sosial dan politik, beliau membentuk tatanan sosial dan politik dan membentuk sebuah negara yang disebut dengan Madinah. Maka konsep yang kedua, masyarakat diikat dengan konsep madaniyah, konsep entitas politik dengan konsep negara, bukan lagi kesukuan, konsep negara. Sehingga pada waktu itu baginda Rasul mempunyai dua tipikal kepemimpinan yang luar biasa. Yang pertama, beliau sebagai pimpinan agama, yaitu sebagai nabi dan rasul, mengkibarkan panji-panji al-Islam bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah,
menyampaikan risalah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Hatta nu'ta, sampai mengutus saya, kata Allah, mithla ma utiya Rasulullah, sebagaimana diutusnya para rasul. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Maka Allah lebih tahu terhadap apa yang dirisalahkan oleh para rasul. Hingga sampai di Madinah Rasulullah membentuk tatanan sosial dan politik. Beliau sebagai pimpinan agama, yang kedua sebagai pimpinan negara. Dia sebagai pimpinan negara sebagai ahli administrator, ahli di bidang politik, ahli di bidang strategi, ahli di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu pada tatanan yang kedua ini dapat difahami bahwa Islam itu bukan hanya sekedar agama, tapi Islam sebagai sebuah sistem kehidupan. Islam tidak hanya berbicara persoalan sholat dan puasa, tentang halal dan haram. Islam bukan hanya persoalan di atas sajadah, tapi Islam juga berbicara tentang sosial politik, pemerintahan, sistem administrasi dan lain sebagainya. Karena Islam sebagai sistem kehidupan, maka tidak ada satupun dalam kehidupan manusia yang bertolak belakang dengan Islam. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Samuel Huntington di dalam tesisnya, yang menyatakan bahwa selama ini masyarakat dunia sering melihat ideologi barat sebagai solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan dan masalah-masalah domestik dalam negeri yang dia hadapi. Akan tetapi masyarakat dunia sekarang sadar bahwasanya untuk mengatasi segala persoalan yang terjadi, hanya Islam yang patut untuk dijadikan sebagai pegangan. Oleh sebab itu Samuel Huntington mengatakan Islam is the solution. Islam adalah solusi. Bagaimana kita bisa membangun peradaban dunia, peradaban sosial kemasyarakatan dengan konsep al-Islam. Karena apa? Sosiologi sendiri dan ilmu-ilmu yang lain tentunya lahir dari embrio peradaban yang dibangun oleh Islam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, hanya sekedar prolog perkuliahan dan kontrak kuliah pada perkuliahan perdana ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq fasdabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.